Balai Endah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil bacaan dari artikel yang telah saya baca yang berjudul Agehan Kuring yang ditulis oleh Ida Widaningsih dalam majalah Hibar tahun 2023 yang terdapat pada halaman 30. Rasanya jalan tuh tidak sampai-sampai, dikit-dikit diklaksonin, dikit-dikit diklaksonin. Mau ke tengah penuh dengan mobil dan motor, mau ke pinggir juga penuh dengan motor dan mobil. Apalagi di trotoar, penuh dijadikan orang untuk tempat parkir, juga dipakai untuk perjualan. Suara angin menggoyangkan tenda-tenda dan alas-alas dagangan yang dipakai untuk perjualan sayuran dan makanan lainnya. Neng Guru mau belanja dulu. Mang Odon penjual cabai gendut menawarkan dagangannya yang masih baru. Enggak Mang, mau berangkat bekerja dulu, jawab diriku sambil melangkah pergi. Padahal sudah memakai mantel panjang, tapi tetap saja kedinginan. Lalu aku pun berjalan lagi sampai terminal yang penuh dengan pedagang. Jalanannya becek dengan air hujan, ditambah tanah pasar yang kotor, hitam, dan bau. Sepatu yang sudah disemir pun jadi kotor sama tanah pasar. Lalu aku kesal kepada supir yang menurunkan penumpang sebelum tempat tujuannya. Tidak kira-kira, masa aku diturunkan di depan kantor polisi sekitar? Alasannya tuh cuman karena macet. Bukan sekali atau dua kali aku diturunkan di tempat yang masih jauh dari tempat tujuan. Kemarin sesudah pulang dari pekerjaan tuh hujan besar kan, karena daerah yang ku lewati tuh daerah banjir. Pukul 6 sore diriku masih ada di jalan, padahal waktunya untuk buka puasa. Lalu semua penumpang pun diturunkan. Mau naik mobil lagi, tapi semuanya sudah penuh. Mau jalan pun juga masih hujan. Aku dan ibu-ibu lainnya kebingungan. Tapi tidak lama kemudian semuanya memutuskan untuk jalan menuju terminal. Seminggu kemudian, selesai rapat dari kantor, aku pulang lebih awal. Cuaca terasa sangat panas, tapi tidak itu saja. Supir tersebut membelokkan kendaraannya di daerah kantor pos Banjaran. Sembari agak kesal, lalu aku turun dari mobil, lalu jalan dengan cepat ke terminal. Lalu pada suatu hari, aku bangun kesiangan dan terburu-buru pergi ke kantor. Dengan tergesa-gesa, aku susah untuk menyeberang jalan. Lalu ada orang yang baik hati yang membantuku menyeberang jalan, lalu mengantarkanku sampai ke angkot. Sudah diriku kesiangan, ditambah mobil angkot yang lama jalannya. Kemarinnya aku kaget saat pagi-pagi aku sedang berjalan mencari mobil yang tujuannya ke Bandung. Karena pagi-pagi itu waktunya macet, aku nekat untuk berjalan kaki dikarenakan sudah telat. Untuk sampai ke tempat kerja tidak cukup dengan waktu 1 jam. Lalu aku jalan dengan terburu-buru bersama dengan anak-anak SMA. Tidak tahu bagaimana awalnya, ada orang yang menjalankan motor dengan kencang lalu menyerempet ke sebelahku. Semua yang melihat kejadian tersebut sontak berteriak. Aku selamat dan tidak tertabrak, tapi aku terjatuh ke dalam selokan yang penuh dengan sampah. Bibir dan pipiku pun ikut terluka. Lalu aku pun terbangun di ruangan pemeriksaan dokter puskesmas. Aku merasa mukaku sangat perih, lalu perawat membersihkan luka di wajahku. Sesudah diobati, aku disuruh untuk istirahat. Lalu saat aku hendak mengambil handphone dan uang di dalam tas dengan maksud untuk menelepon anak-anak di rumah serta ingin memberikan uang kepada perawat tersebut karena sudah mengobatiku dengan sangat teliti. Lalu saat aku mengoreh-ngoreh di dalam tas, aku pun tersadar bahwa dompet dan HP-ku tidak ada. Aku bingung bagaimana aku memberitahu kepada anak-anakku dan sanak saudaraku. Lalu aku pun berbicara kepada perawat tersebut. "Neng, ternyata HP ibu tidak ada." Lalu perawat tersebut berkata, "Aduh, lalu bagaimana Bu? Ibu yang kecelakaan bukannya ditolongin malah diambil harta bendanya," tutur perawat tersebut dengan kesal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.